Halo Bapak Ibu guru semuanya. Hari ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya lulusnya UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. PPG adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang profesional dengan bersertifikat, atau guru-guru yang sudah sertifikasi berarti telah dinyatakan lulus UKM PPG. Kalau dulu disebut dengan sebutan PLPG. Informasi pendaftaran dan seleksi PPG saya ketahui dari mama saya pada saat kemarin itu, tepatnya pada bulan Maret H-2 sebelum penutupan pendaftaran seleksi. Akhirnya saya utarakan kepada kepala sekolah dan beliau sangat mendukung dalam program pendaftaran seleksi PPG. Setelah mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, akhirnya saya dinyatakan lulus untuk seleksi administrasi dan akan dilanjutkan untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan April 2022. Untuk pengumuman hasil seleksi PPG dalam jabatan diumumkan pada bulan Juli 2022 dan saya dinyatakan lulus dan berhak untuk menimba ilmu di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya tidak menyangka bisa lulus, tetapi saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang ada. Saya juga tidak menyangka akan ditempatkan di LPTK Yogyakarta karena pada saat ini saya sedang mengajar di Rokan Hulu, Riau. Untuk informasi seleksi dan juga pengumuman boleh dicek melalui SIM PKB. Ketika saya mengetahui bahwa tempat pembelajaran di LPTK Yogyakarta, maka ada keraguan apakah bisa diteruskan atau berhenti sampai di sini. Karena posisi saya pada saat itu saya sedang bekerja dan sangat tidak memungkinkan jika harus duduk di bangku karena banyak sekali pro dan kontra. Tetapi Tuhan Yesus baik, ternyata untuk pembelajaran dilaksanakan secara daring. Saya sangat bersyukur akan hal itu. Setelah dinyatakan lulus, maka kita akan mengkonfirmasi kesediaan apakah kita akan meneruskan atau tidak. Nah, jika kita ingin mengkonfirmasi, maka ada banyak begitu berkas yang harus dipersiapkan untuk lapor diri. Jadi saran saya ketika untuk lapor diri, maka Bapak Ibu guru sekalian harus mempersiapkan segala dokumen yang telah diminta. Usahakan tidak terburu-buru dalam mempersiapkan dokumen. Tetap pantau SIM PKB dan juga WA Group yang berasal dari LPTK. Saya sangat bangga dan juga sangat bersyukur karena ini pertama kalinya saya mencoba seleksi PPG dan juga boleh diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Sebelum melaksanakan perkuliahan, kita juga sudah diberitahu jadwal-jadwal yang telah akan kita lalui dalam satu semester untuk mencapai perkuliahan tersebut. Jadwal mulai dari awal pembelajaran sampai dengan UPKM PPG. Untuk pembelajaran dilakukan secara virtual bersama dengan Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa PPG. Pembelajaran dilaksanakan mulai dari pagi, bahkan juga ada sampai sore. Untuk kegiatan absensi dilaksanakan secara online, jadi kita harus mengisi absensi melalui LMS yang telah diberikan kepada kita. Pada awal perkuliahan, kelasnya cukup besar, diikuti oleh banyak mahasiswa, tetapi setiap minggu setiap dosen yang berganti, maka kelas tadi semakin mengecil. Kegiatan pembelajaran diikuti mulai dengan presentasi dari setiap mahasiswa. Kalau ditanya kelas mana yang paling berat
itu kelas ketika mendesain perangkat pembelajaran yang waktunya itu cukup mepet. Dalam waktu 2 hari kita harus mempersiapkan satu set perangkat pembelajaran, yaitu RPP, bahan ajar, instrumen, kisi-kisi soal, dan juga LKPD, dan harus dipresentasikan. Kemarin itu kami wajib masuk pukul 6.30 dan langsung presentasi, dan itu cukup membuat saya kelabakan. Jadi kemarin tuh bisa bekerja sampai jam 2 pagi untuk mempersiapkan presentasi. Pokoknya memorable banget deh. Buat Bapak Ibu yang ingin mengikuti seleksi PPG, mohon dipersiapkan perangkat pembelajarannya, jadi nanti tidak perlu begadang lagi. Oh iya, kemarin juga saya sempat di WA salah satu dosen untuk segera merevisi tugas, karena mungkin tugas yang saya kumpulkan belum sesuai, jadi saya harus segera merevisinya. Setelah mendesain perangkat pembelajaran, yang paling ditunggu-tunggu adalah peer teaching, yaitu kita akan menjadi guru dan teman-teman kita akan menjadi murid. Itu sangat seru sih kalau saya ingat-ingat kembali. Kita bebas mengekspresikan diri kita sebagai guru. Mereka adalah teman-teman mahasiswa PPG yang sangat baik hati, karena kami saling support di sini. Setelah selesai melaksanakan peer teaching, tibalah saatnya untuk mengikuti UKOM, yaitu uji komprehensif. Setiap mahasiswa akan diuji oleh 2 dosen penguji. Mereka akan menguji perangkat pembelajaran yang telah kita kumpulkan di LMS. Puji Tuhan, saya mendapat penguji yang baik, Pak Kris dan juga Bu Laksmi, dan UKOM berjalan dengan lancar. Selesai UKOM, maka mahasiswa akan diwajibkan untuk mengikuti PPL, yaitu praktik. Praktik akan dilakukan selama 4 kali. Dalam 1 kali praktik akan diadakan 2 pertemuan. Jadi praktik PPL dilaksanakan secara online. Bapak dosen atau ibu dosen beserta salah satu guru pamong nanti akan mendampingi kita, akan memberikan arahan dan juga menilai dalam pembelajaran kita. Sebelum mengadakan praktik, maka kita akan mengatur jadwal dengan dosen secara virtual. Kita akan membuat link dari Google Meet dan membagikannya di WA Group, sehingga nanti Bapak Ibu dosen boleh bergabung dengan kita. Setelah selesai melaksanakan praktik, maka kita diwajibkan untuk menguploadnya di YouTube atau Google Drive, kemudian membagikannya di LMS. Kemudian kita juga harus melaksanakan video editing 15 menit. Nah, saya banyak belajar mengenai editing video pada kesempatan ini. Dan kendala yang paling berat yang saya alami adalah ketika proses upload video yang durasinya lebih dari 1 jam. Bisa memakan waktu 2 hari. Maklum, dikarenakan di tempat saya di areal perkebunan, sinyal wifi-nya cukup lemah. Namun saya bertekad untuk tetap memperjuangkan PPG. Disinilah wawasan saya banyak bertambah, bagaimana cara kita menjadi seorang guru yang aktif, yang produktif, yang memiliki kasih sayang terhadap anak-anak, dan juga yang selalu inovatif dalam setiap pembelajaran. Dan terbukti feedback dari para peserta didik menunjukkan bahwa mereka sangat senang ketika saya menunjukkan gambar atau video di dalam pembelajaran saya. Mereka sangat konsentrasi dan tidak mengantuk, karena variasi pembelajaran tadi cukup menyenangkan bagi mereka. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan berguna bagi kami, dan saya tetap menjadi seorang guru yang profesional. Ketika setelah selesai melaksanakan praktik pembelajaran, maka mahasiswa akan melakukan presentasi refleksi pembelajaran, di mana kendala,
di mana kekurangan dan bahkan kelebihan, dan apa yang akan memotivasi guru tersebut untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Ada beberapa kendala yang saya temukan ketika melaksanakan praktek yang di luar dugaan saya, padahal saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan yang terbaik. Contoh kecilnya yaitu penggunaan speaker yang suaranya macet, kemudian video Google Meet yang terputus dengan dosen, tetapi semuanya dapat berjalan dan dapat teratasi dengan baik. Bapak Ibu dosen beserta guru pamong sangat memaklumi kendala yang ada. Dan teman-teman mahasiswa PPG juga kami banyak sharing dan berbagi pengalaman-pengalaman, dan juga kira-kira jika ada masalah yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di sekolah, kami boleh saling berbagi. Karena bertahan untuk posisi tersebut itu sudah sangat sulit. Tetapi tidak ada kata menyerah, tetap berusaha dan tetap berjuang untuk lulus PPG. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka mahasiswa akan dihadapkan untuk mengikuti ujian. Ada 2 ujian, yaitu UKIN dan juga UP. Untuk UKIN sendiri yaitu uji kinerja akan diuji oleh dosen yang berasal dari LPTK kita, sedangkan kalau UP langsung pemerintah yang menilainya. Untuk persiapan UKIN saya memiliki banyak sekali kendala karena di UKIN tersebut memiliki banyak sekali persyaratan yang harus saya lalui. Sementara dokumennya cukup sedikit. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti PPG, saya sarankan untuk selalu melakukan penelitian, melakukan PTK, mengikuti seminar, webinar, dan juga berpartisipasi aktif di dalam kegiatan masyarakat. Karena syarat UKIN tersebut adalah kita sebagai guru harus aktif di dalam kegiatan sekolah masyarakat, dan juga ditunjukkan melalui sertifikat. Setelah selesai melaksanakan UKIN, kemudian mahasiswa akan melaksanakan UPKM PPG secara virtual. Ketika ujian UP saya juga sakit mata saya memerah, tetapi itu tidak membuat saya patah semangat dan tetap melaksanakan yang terbaik. Ujian UP saya dimulai pada pukul 8.30, tetapi kita sudah harus ada di tempat ujian pukul 7. Puji Tuhan, walaupun dalam keadaan sakit, saya berhasil menyelesaikan soal-soal ujian tepat pada waktunya. Dan saya sangat bersyukur karena bisa melaksanakan ujian tersebut dengan lancar. Pengumuman UKM PPG dilakukan pada tanggal 29 Desember 2022. Sebelumnya pada tanggal 28 sudah diumumkan, tetapi saya baru membaca WA group yang sudah di-share oleh teman-teman untuk menanyakan apakah saya lulus atau tidak. Akhirnya saya membuka website, dan ketika memasukkan nomor ujian dan sebelum menekan tombol enter, saya berpesan kepada diri saya sendiri, tidak apa-apa jika saya mengalami kekalahan, karena itu memang sewajarnya. Dan ketika saya memasukkan nomor ujian, saya lihat bahwa saya dinyatakan lulus UKM PPG periode ke-7. Saya sangat senang luar biasa, bahkan sampai menangis. Mungkin ini adalah kado Natal terindah yang pernah saya terima. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan juga pengalaman yang baru bagaimana menjadi seorang guru yang inovatif, yang profesional, yang kreatif, dan yang mandiri. Buat Bapak Ibu guru pejuang PPG, tetap semangat, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Niscaya hasilnya juga akan yang terbaik pula.
Mari kita majukan mutu pendidikan di Indonesia. Horas.